Halo semua, kalian pernah penasaran nggak sih kalau jam kerja mahasiswa maupun yang kerja ataupun yang organisasi atau KM ataupun yang kedua-keduanya itu bakal ngaruh sama IPK yang mereka hasilkan. Nah, di sini aku akan jelasin jawabannya dan juga tutorial cara nemuin jawabannya melalui website yang dinamain Stats Kingdom. Sebelumnya kenalin, nama aku Raffi dan aku lagi ngelakuin penelitian tentang korelasi antara jam kerja mahasiswa dan IPK mereka seperti yang bisa kalian lihat di layar ini. Nah, seperti aku bilang tadi, cara nemuin jawabannya adalah dengan mengisi dua variabel yang nanti akan kita pakai di website tadi yang aku bilang Stats Kingdom. Jadi di sini ada dua pertanyaan untuk mengisi dua variabel yang bakal kita pakai di sana. Yang pertama adalah berapa jam dalam sehari yang kalian habiskan untuk bekerja dan atau organisasi atau KM. Nah, nanti responden akan mengisi dengan angka yaitu 0 sampai 9. 0 ini jika mereka tidak punya pekerjaan atau organisasi atau UKM sama sekali. Dan yang kedua adalah berapa IPK kalian saat ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat jawabannya dan langsung kita salin ke website Stats Kingdom ya. Jadi di sini udah ada 30 jawaban dan langsung aja kita salin. Yang pertama ini kita masukin ke kolom X dan yang di kolom kedua kita bakal masukin ke kolom Y yang ada di website itu tadi. Dan kalau udah selesai langsung aja kita sebelumnya biar lebih fancy kita ganti yang X ini menjadi jam kerja dan yang Y menjadi IPK supaya nanti di diagramnya lebih jelas. Dan kalau udah langsung aja kita calculate. Nah, di sini langsung kelihatan hasilnya. Jadi ini dia hasilnya. Jadi bisa kita lihat yang pertama ada R squared atau R pangkat 2 dengan hasil 0,4368 yang artinya 4,4% dari variabel ini itu bisa dijelaskan oleh jam kerja. Jadi 44% ini emang benar. 4,4% ini emang benar dari jam kerja dan sekitar 95,6% hasil yang lain itu bisa dijelasin dari faktor di luar jam kerja itu. Dan kemudian ada slope di sini yaitu sekitar minus 0,0167 yang artinya kalau kita naikin jam kerja setiap 1 jam itu bakal ngurangin IPK sekitar 0,0167. Nah, dan di sini ada y-intercept ya dengan nilai 3,4838 yang artinya kalau jam kerjanya 0 prediksi IPK-nya adalah 3,4838. Jadi kalau mahasiswa yang kerjanya 0 atau tidak bekerja sama sekali itu hasilnya bakal 3,4838. Kemudian di sini ada p-value. P-value-nya ini adalah 0,2677 yang artinya
uh, jam kerja ini sama IPK ini itu dia korelasinya kecil banget, karena uh, p-value harusnya 0,05 supaya hasilnya bisa valid. Jadi kita menerima hipotesis nol. Jadi kesimpulannya, jam kerja ini nggak jelasin atau nggak ada hubungannya sama IPK. Bukan nggak ada hubungannya, sorry, tapi hubungannya kecil banget kayak yang dijelasin tadi. Jadi memang IPK itu dipengaruhin sama jam kerja, tapi masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi yang bisa mempengaruhi IPK, seperti misalnya kesusahan materi atau tugasnya, atau seberapa rajin atau malas mahasiswanya, atau uh, pokoknya masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.